Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya dari perwakilan kelompok 2, kami akan menjelaskan bisnis proposal yang sudah kami buat untuk mata kuliah IoT. Di sini untuk kelompok 2, kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Felicia Evelina dengan NIM belakang 012, dan saya sendiri Putri Elizabeth Simanjuntak dengan NIM belakang 018, ada Biani Anda Rizky Maratia dengan NIM belakang 70, ada Jessica Laurencia Panjaitan dengan NIM belakang 084, dan Ellen Albert Tandrio dengan NIM belakang 180. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Felicia Evelina dengan NIM 24010124120012. Ini akan menjelaskan mengenai Astra. Nah, di sini eh, kita mengambil sebuah kasus di Surabaya, di kawasan tepatnya di Jalan Kunti, di mana di sekolah menengah pertama tersebut ditemukan banyak sekali siswa yang terpapar senyawa narkoba. Nah, ternyata juga di kawasan tersebut dijuluki sebagai kampung narkoba, yang dimana tentunya banyak sekali pengedaran narkoba maupun banyaknya paparan senyawa narkoba di daerah tersebut. Nah, di sini dalam kehidupan siswa tersebut, dengan adanya paparan narkoba tersebut, tidak hanya masa depannya yang terancam, namun psikologinya terancam, dan kemudian mungkin dia akan dikeluarkan dari sekolahan. Namun, dengan cara pengeluaran siswa tersebut dari sekolah tentunya tidak dapat mencegah penyebaran narkoba secara lanjut. Nah, di sini eh, kita perlu mencegah agar terjadinya pengedaran narkoba tersebut tidak terjadi. Nah, tentunya kita perlu namanya deteksi dini mengenai kapan narkoba itu masuk, kapan ada narkoba, sehingga kita dapat mencegah secara dini. Nah, di sini kami meneliti sebuah alat berbasis Quantum Biohybrid INOS, berbasis IoT untuk deteksi senyawa narkoba secara dini. Nah, menggunakan sistem ini dengan berbagai sensor. Yang pertama ada SHT35, PT100 kelas A, kemudian ada NV Diamond, nanomaterial, nanomaterial semi-resistor, kemudian ada bioavatori. Menggunakan seluruh sensor tersebut, kita menciptakan sebuah alat yang dapat mencegah penyebaran narkoba dengan mendeteksi adanya paparan senyawa narkoba tersebut. Nah, kemudian melalui deteksi itu kita dapat memberitahu apa adanya senyawa narkoba di situ dengan paparannya. Nah, di sini dengan alat tersebut kita tentunya dapat membantu orang tua, sekolah maupun eh, pihak berwajib untuk membantu mereka mendeteksi adanya paparan senyawa narkoba sehingga dapat mencegah pengedaran narkoba secara dini. Baik, sebelum perkenalkan kembali saya Felicia Evelina dengan NIM belakang 012. Di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai latar belakang. Perlu kita ketahui lebih dahulu mengenai penyebaran narkoba. Nah, penyebaran narkoba itu memiliki banyak sekali pengaruh ke dalam kehidupan dan pengaruh burungnya seperti pengaruh dalam gangguan kesehatan maupun gangguan psikologis ataupun eh, kecanduan narkoba tersebut. Nah, di sini kita memerlukan alat untuk mendeteksi secara dini penyebaran narkoba tersebut. Nah, di sini kita membuat sebuah alat untuk mendeteksi paparan senyawa narkoba itu secara dini. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui ada beberapa alat yang sudah melakukan hal tersebut, seperti SIRS ataupun MS. Namun, alat tersebut memiliki beberapa kekurangan, seperti biaya yang lumayan mahal ataupun kompleksitasnya cukup tinggi, sehingga itu sudah menjadi sebuah kekurangan. Kemudian kita ada pendekatan lain seperti mikrofluidics maupun ada fluoresensi. Namun pendekatan tersebut cukup bergantung terhadap stabilitas lingkungan dan untuk mendeteksi senyawa rendah itu cukup kurang. Nah, seiring perkembangan zaman, kita mengetahui sebuah VOC. Nah, di VOC ini berfungsi sebagai identifikasi senyawa. Dan dia itu mempunyai kayak sebuah senyawa itu
memiliki FHC-nya sendiri yang unik sehingga dia membedakan kalau senyawa narkoba itu apa atau sebagainya. Nah, kemudian melalui VOC itu kita dapat memanfaatkannya untuk membuat sebuah sistem inus yang kita dapat menggunakan inus itu seperti eh, penciuman anjing pelacak narkoba. Nah, tentunya kita ada teknik tradisional juga seperti melacak menggunakan anjing tersebut. Namun, eh, itu tetap menjadi dasar kita dalam alat ini, cuman tetapi alat eh, cara dengan menggunakan anjing pelacak tersebut mungkin kurang efektif karena mungkinnya ada kelelahan dan faktor-faktor lainnya sehingga kita tetap kembali lagi dengan eh, alat INOS tersebut. Nah, tapi alat-alat Indo yang sudah dibuat eh, memiliki beberapa kekurangan seperti dia tuh kurang sensitif dalam mendeteksi senyawa narkoba yang ada sehingga alat kami menggunakan berbasis yang baru yaitu menggunakan teknologi kuantum. Nah di sini kuantum itu berfungsi untuk eh, medan magnetik yang nantinya dapat menjadi sebuah sensitivitas baru. Namun eh, hanya menggunakan kuantum murni tersebut tentunya terdapat beberapa tantangan seperti stabilitas lingkungan dan sebagainya. Nah, di sini kita menggabungkan kembali dengan AI, yang dimana nantinya AI itu sebagai partner recognition, yang dimana kita bisa mengetahui kalau pola tersebut merupakan senyawa narkoba ataupun bukan, ataupun senyawa narkoba apa yang terdeteksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang urgensi dan manfaatnya. Nah, karena saat ini tuh banyak peredaran narkoba yang terus meningkat, jadi dengan metode penyelundupan yang semakin canggih dan sulit terdeteksi menggunakan cara yang konvensional, teknologi deteksi yang sudah ada itu seperti mass spektrometri atau SEARCH itu memang memiliki akurasi yang tinggi, namun biayanya cukup mahal, prosesnya lambat, kemudian membutuhkan operator ahli dan kurang praktis untuk penggunaan langsung di lapangan. Nah, padahal tuh petugas di lapangan itu sangat membutuhkan alat deteksi yang cepat, portable, non-invasif, dan sensitif, terutama untuk pemeriksaan barang di area rawan seperti bandara, pelabuhan, dan terminal. Nah, di sisi lain, Inus generasi lama itu masih berbasis sensor MOS, masih memiliki keterbatasan. Jadi itu alat ini belum cukup sensitif untuk mendeteksi VOC yang ada di narkoba. Nah, oleh karena itu, diperlukan pendekatan teknologi terbaru yang lebih presisi dan andal. Salah satu teknologi yang cukup menjanjikan itu adalah khususnya Diamond Quantum gas sensor yang memiliki sensitivitas yang tinggi hingga tingkat molekul. Namun karena teknologi masih tergolong baru, penerapannya itu dalam deteksi narkoba masih perlu diteliti lebih lanjut lagi. Nah, apa sih manfaat dari apa yang kita buat pada proyek kami ini? Nah, penelitian ini tuh diharapkan bisa menghasilkan sistem deteksi narkoba yang cepat, akurat, mudah dibawa sehingga itu lebih praktis digunakan di lapangan. Kemudian bisa juga mengurangi ketergantungan pada anjing pelacak yang memang sudah diterapkan pada sebelum-sebelumnya. Kemudian mendukung sistem keamanan di berbagai lokasi strategis seperti bandara, pelabuhan, atau tempat-tempat yang memang rawan untuk adanya penyelundupan. Kemudian teknologi ini itu juga bisa berpotensi meningkatkan keamanan masyarakat dan membantu menekan peredaran narkoba melalui deteksi yang lebih modern. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Aileen dengan di belakang 180. Saya akan menjelaskan tentang metode dasar pengembangan karya. Metode dasar pengembangan karya terbagi menjadi 4, yaitu ada studi literatur, perancangan sistem, ada persiapan alat dan komponen, juga ada terakhir adalah tahapan pembuatan alat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang bagian studi literatur. Pada tahapan awal, kelompok kami melakukan studi literatur dengan menelusuri dan menganalisis berbagai referensi yang berkaitan dengan teknologi deteksi narkoba berbasis FOC, sistem elektrik sensor quantum environment, bioolfactory receptor, chemical resistor non-material, serta pengolahan sinyal berbasis kecerdasan buatan. Referensi nantinya akan diperoleh dari jurnal ilmiah,
proceeding, buku elektronik, dan laporan akademik yang membahas teknologi FOC sensing, ODMR, serta AI untuk klasifikasi pola gas. Studi literatur ini akan menjadi landasan dalam menentukan spesifikasi sensor, arsitektur, sistem, dan metode yang digunakan pada perancangan QBH Inus. Berbagai referensi yang kami akan gunakan akan dicantumkan di akhir bagian PPT, yaitu daftar pustaka. Lalu, tahapan kedua adalah perancangan sistem. Pada tahapan ini, dilakukan penyusunan desain QBH Inus yang meliputi model perangkat, blok diagram sistem, serta pemilihan sensor wajib. Sistem ini nantinya dirancang untuk mendeteksi FOC narkoba melalui integrasi 3 modul utama, yaitu modul kuantum, modul penciuman biologis, dan terakhir adalah modul nanomaterial. Secara umum, cara kerja sistemnya akan saya jelaskan menjadi beberapa tahapan, yaitu pertama-tama, sistem akan bekerja dengan sensor quantum environment mendeteksi perubahan sinyal ODMR akibat interaksi FOC dengan permukaan berlian. Lalu selanjutnya, bioolfactory receptor berbasis biofet memberikan respons selektif terhadap VOC spesifik narkoba. Lalu selanjutnya, chemiresistor nanomaterial akan menghasilkan pola resistensi multisaluran sebagai odor fingerprint. Lalu selanjutnya, sensor suhu PT1000 RTD dan sensor kelembapan SHT35 akan digunakan untuk kompensasi kondisi lingkungan. Lalu selanjutnya, sistem optik dan microwave mengaktifkan serta membaca sinyal environment. Dan yang terakhir, seluruh data sensor kemudian akan diolah menggunakan model AI untuk mengidentifikasi jenis narkoba berdasarkan pola FOC. Hasil akhir yang diharapkan dari kelompok kami adalah sistem deteksi narkoba yang cepat, akurat, portable, dan stabil meskipun pada konsentrasi FOC yang sangat rendah. Lalu, ada tahapan selanjutnya adalah persiapan alat dan komponen. Tahapan ini mencakup persiapan seluruh komponen utama dan pendukung dalam pembuatan QBH Inus. Komponen utama meliputi sensor quantum environment beserta sistem optik dan microwave, bioolfactory receptor dan biofet, chemiresistor nanomaterial, serta sensor lingkungan. Selain itu, digunakan microcontroller sebagai pengusat pengolahan data, PCB untuk prototype, serta casing sensor chamber hasil cetak 3D. Lalu, kita masuk ke tahapan terakhir, yaitu tahapan pembuatan alat. Tahapan pembuatan alat ini terbagi menjadi 4 juga, yaitu adalah perancangan rangkaian dan sistem, lalu ada perakitan komponen, lalu ada pengujian rangkaian awal, dan terakhir adalah integrasi sistem dan kalibrasi. Tahapan yang pertama itu adalah perancangan rangkaian dan sistem. Rangkaian elektronik dan blok sistem itu dirancang menggunakan perangkat lunak, seperti Proteus atau KiCad. Desain ini mencakup rangkaian kuantum, biofet, chemiresistor, multisaluran, sensor lingkungan, serta integrasinya dengan microcontroller. Lalu yang kedua adalah perakitan komponen. Pada tahapan ini dilakukan penyolderan komponen pada PCB, pemasangan sensor environment dan sistem optik, penyusunan biofet dan chemiresistor pada chamber gas, serta pengkabelan seluruh sensor ke microcontroller. Lalu ada tahap pengujian rangkaian awal. Pengujian awal ini kelompok kami lakukan untuk memastikan laser, fotodetektor, microwave generator, dan lock-in amplifier berfungsi dengan baik. Pengujian ini dilakukan tanpa VOC untuk memverifikasi kestabilan sistem kuantum. Lalu yang terakhir itu adalah integrasi sistem dan kalibrasi. Tahapan akhir ini adalah integrasi seluruh modul dan kalibrasi sistem menggunakan sampel FOC standar. Pada tahap ini, model AI mulai dilatih menggunakan dataset FOC narkoba untuk meningkatkan akurasi identifikasi. Saya Jessica Lawrence Panjaitan dengan NIM belakang 084 dan sini saya akan menjelaskan mengenai skematik rangkaian. Nah, jadi untuk awal sebenarnya desain dari QBH ini tuh berbasis chip prosesor. Jadi chip prosesor itu sebagai penghub atau dia itu sebagai kontrol penting dan pusat proses data. Nah, nantinya semua sensor itu walaupun tidak akan masuk chip prosesor, tapi dia akan melalui sebuah analog front end yang akan mengirim data digital dan sinyal itu akan dibaca secara digital oleh sebuah sistem, kemudian nanti akan dikirim ke edge processor. Jadi tidak ada yang langsung menangkap sinyal kemudian akan dibaca oleh edge processor, tapi dia akan melewati rangkaian seperti yang ada di gambar. Dia akan melewati berbagai rangkaian sesuai spesifikasinya masing-masing. Untuk selanjutnya, untuk diagram alur dari rangkaian ini sendiri atau rangkaian sensor itu
sendiri adalah yang pertama, udara itu akan masuk melalui lubang yang ada di samping alat. Jadi ini seperti yang ada pada gambar. Untuk bisa keluarnya itu nanti di samping alat itu akan ada tempat udara masuk. Nah, udara itu akan masuk dari sisi samping. Jadi seperti terlihat pada gambar, di situ ada panah ke atas, di mana nantinya udara yang masuk itu akan dideteksi vertikal ke atas. Jadi dia akan gerak vertikal ke atas, kemudian nanti dia akan keluar melalui kipas yang ada di atas. Jadi itu akan dapat membawa udara panas sisa-sisanya yang kemudian akan dibuang melalui kipas yang ada di atas. Nah, untuk yang satu sendiri itu ada namanya nanomaterial chemical resistor. Jadi yang sendiri akan mendeteksi semacam perubahan konsentrasi gas. Nah, ketika terjadi perubahan konsentrasi gas, maka akan terjadi perubahan resistensi gas karena interaksi antar molekul gas tersebut. Nah, perubahan resistensi ini yang kemudian ditangkap sebagai sebuah sinyal yang kemudian akan dikirim ke ADC, dan ADC akan mengubahnya menjadi data digital yang kemudian akan dikirim ke chip prosesor untuk diproses melalui rangkaian front-end tadi melalui jalur namanya I2C atau SPI. Jadi pada dasarnya dia akan ngecek gas dan juga molekul gas yang terjadi akibat adanya interaksi tersebut. Untuk selanjutnya, untuk diagram alur dari rangkaian ini sendiri atau rangkaian sensor ini sendiri adalah yang pertama, udara itu akan masuk melalui lubang yang ada di samping alat. Jadi ini seperti yang ada pada gambar. Untuk bisa keluarnya itu nanti di samping alat itu akan ada tempat udara masuk. Nah, udara itu akan masuk dari sisi samping. Jadi seperti terlihat pada gambar, di situ ada panah ke atas, di mana nantinya udara yang masuk itu akan dideteksi vertikal ke atas. Jadi dia akan gerak vertikal ke atas, kemudian nanti dia akan keluar melalui kipas yang ada di atas. Jadi itu akan dapat membawa udara panas sisa-sisanya yang kemudian akan dibuang melalui kipas yang ada di atas. Nah, untuk yang satu sendiri itu ada namanya nanomaterial chemical resistor. Jadi yang sendiri akan mendeteksi semacam perubahan konsentrasi gas. Nah, ketika terjadi perubahan konsentrasi gas, maka akan terjadi perubahan resistensi gas karena interaksi antar molekul gas tersebut. Nah, perubahan resistensi ini yang kemudian ditangkap sebagai sebuah sinyal yang kemudian akan dikirim ke ADC, dan ADC akan mengubahnya menjadi data digital yang kemudian akan dikirim ke chip prosesor untuk diproses melalui rangkaian front-end tadi melalui jalur namanya I2C atau SPI. Jadi pada dasarnya dia akan ngecek gas dan juga molekul gas yang terjadi akibat adanya interaksi tersebut. Melalui konfigurasi rangkaiannya seperti ini, setiap sensor terhubung ke edge processor sesuai dengan spesifikasi sinyalnya masing-masing dan sesuai dengan kompleksitas sinyalnya masing-masing, sehingga sistem VDH atau sensor VDH ini dapat lebih mampu mendeteksi apakah gas emisi tersebut positif atau negatif narkoba. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang spesifikasi penggunaan sensor. Kelompok kami akan mencantumkan beberapa gambar komponen kami yang akan kami gunakan dalam pembuatan alatnya. Yaitu, pertama, kita lihat di gambar, itu adalah nanomaterial chemical resistor. Sensor ini berfungsi sebagai lapisan deteksi kimia utama yang menggunakan material nanostruktur seperti graphene atau metal oxide. Prinsip kerjanya itu berbasis transducer resistif, di mana absorpsi molekul FOC pada permukaan sensor akan menyebabkan perubahan nilai hambatan listrik. Untuk menjaga kestabilan dan kemudian sinyal, sensor ini dilengkapi dengan modul analog front-end dan ADC atau analog to digital converter berkualitas tinggi yang berfungsi mereduksi noise serta mengonversi sinyal analog menjadi data digital yang stabil, kemudian dikirim melalui antarmuka I2C atau SPI. Kita lihat di sensor kedua, itu terlihat di gambar adalah BioFET olfactory. Sensor ini merupakan biosensor hibrida yang menggabungkan elemen biologis dengan teknologi semikonduktor melalui prinsip BioFET. Sensor menggunakan reseptor biologis seperti protein atau aptamer yang meniru mekanisme penciuman alami untuk mengenali molekul bau secara sangat spesifik. Ketika molekul target berikatan dengan reseptor, terjadinya perubahan potensial listrik pada kanal transistor yang menghasilkan sinyal deteksi. Keunggulan utama sensor ini adalah selektivitas molekuler yang tinggi, sehingga mampu membedakan senyawa dengan struktur kimia yang mirip secara presisi. Sensor ketiga, itu kita lihat gambar, adalah NV Diamond Quantum Sensor. Sensor ini merupakan komponen paling canggih dalam sistem,
dan berfungsi melakukan analisis molekuler berbasis teknologi kuantum. Sensor memanfaatkan pusat nitrogen vacancy pada struktur intan sebagai magnetometer dan elektrometer skala nano. Kinerjanya didukung oleh ekstasi laser hijau dan microwave generator untuk memanipulasi spin elektron, sehingga menghasilkan sinyal optically detected magnetic resonance atau ODMR. Data ini nantinya akan digunakan untuk membantu quantum fingerprint dari molekul bau dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Lalu ada sensor selanjutnya adalah sensor lingkungan atau SHT-35. Sensor ini digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara dengan akurasi tinggi, yaitu kurang lebih 0,1 derajat Celcius untuk suhu dan kurang lebih 1,5% RH untuk kelembapan. Sensor ini ditempatkan pada jalur masuk udara untuk memantau kondisi lingkungan secara real-time. Data dari sensor ini nantinya akan digunakan sebagai parameter kompensasi otomatis guna mengoreksi pembacaan sensor kimia dan biologis yang sensitif terhadap perubahan kondisi atmosfer. Lalu selanjutnya ada sensor PT1000 RTD kelas A. Sensor ini digunakan untuk mengukur suhu ruang sampel secara presisi dan stabil. Dengan karakteristik resistansi platinum yang linear dan akurasi tinggi, sensor ini nantinya akan memastikan bahwa perubahan sinyal yang terdeteksi benar-benar berasal dari molekul VOC, bukan akibat fluktuasi suhu. Penggunaan PT1000 membantu mengurangi drift system dan meningkatkan konsistensi hasil deteksi. Lalu ada alat terakhir, yaitu Neuromorphic Edge Processor atau AI Accelerator. Komponen ini berfungsi sebagai unit pemrosesan cerdas yang menjalankan algoritma machine learning secara langsung di dalam perangkat. Data dari sensor kuantum, biofet, dan chemiresistor diproses secara real-time untuk melakukan klasifikasi bau tanpa ketergantungan pada cloud. Arsitektur neuromorphic memungkinkan pengenalan pola dengan komputasi paralel dan konsumsi daya rendah, sehingga mendukung sistem yang cepat, efisien, dan juga portable. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis fungsional. Nah, karena sistem ini tuh mendeteksi narkoba berbasis IoT, jadi ini tuh berfungsi untuk mendeteksi keberadaan narkoba secara otomatis dan real time tanpa pemeriksaan fisik langsung. Nah, sistem ini tuh bekerja menggabungkan 3 sensor, yaitu sensor kimia, biologis, dan analisis kuantum, serta dilengkapi sama suhu dan kelembapan untuk menghasilkan hasil deteksi yang tetap stabil. Nah, data dari seluruh sensor itu kemudian akan diolah menggunakan AI untuk mengenali jenis senyawanya. Jika terdeteksi indikasi narkoba, sistem ini tuh akan memberikan peringatan otomatis, sehingga proses pengawasannya itu dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Nah, apa saja sih fitur-fiturnya itu yang ada di sini? Yang pertama itu ada kompensasi lingkungan. Nah, sistem ini itu akan menyesuaikan hasil pembacaan sensor berdasarkan suhu dan kelembapan, sehingga mengurangi kesalahan akibat perubahan lingkungan. Yang kedua ada sensor kimia berbasis nanomaterial. Sensor ini tuh akan mendeteksi senyawa volatil atau VOC itu yang berasal dari narkoba melalui perubahan resistensi material sensor. Kemudian yang ketiga ada sensor biologis atau bioolfactory. Sensor ini tuh menggunakan reseptor biologis untuk mengenali molekul target secara spesifik. Jadi ini tuh mirip sama mekanisme lock and key pada indera penciuman manusia. Kemudian yang keempat ada analisis quantum NV diamond. Ini tuh digunakan sebagai lapisan validasi dan mendeteksi molekul hingga tingkat atom melalui perubahan fluoresensi pada intan. Kemudian yang kelima ada fusi data multimodal. Jadi semua data yang dari sensor kimia, biologis, kuantum, dan yang sudah saya sebutkan tadi, itu akan digabungkan menjadi satu informasi. Kemudian yang keenam, kita akan mengklasifikasikan baunya itu dengan menggunakan AI. Jadi kecerdasan buatan ini akan mengolah seluruh data sensor untuk menentukan jenis senyawa narkoba dan perkiraan konsentrasinya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Felicia Evelina dengan NIM 012 belakangnya. Di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai cara kerja alat tersebut. Di samping bawah alat tersebut terdapat saluran kipas. Nah, di mana gas atau senyawa tersebut akan masuk, kemudian akan ditangkap oleh sensor SHT-35 maupun PT1000 RTD kelas A yang di sini mereka berfungsi sebagai sensor SHT-35 untuk mendeteksi humidity dengan presisi 1,5% RTD. Kemudian kita menggunakan
PT1000 RTD kelas A itu untuk mendeteksi mengenai fluktuasi suhu yang ada. Nah, gunanya menggunakan kedua alat tersebut adalah untuk mencegah jadinya bias ketika ada fluktuasi suhu saja ataupun naiknya panas. Kemudian pada tahap kedua, setelah divalidasi oleh kedua alat tersebut, sensor SH35 dan PT1000 RTD kelas A itu, kemudian ditangkap oleh nanomaterial resistor. Di sini nanomaterial resistor itu memiliki permukaan yang cukup luas sehingga dia mampu menangkap senyawa volatil tersebut. Sehingga kita dapat menggunakan nanomaterial tersebut, kita dapat mengetahui mengenai profil kimiawi umumnya ataupun intensitas suhunya. Kemudian pada saat bersamaan juga, biofat olfactory, dia terintegrasi dengan reseptor-biologis, dia menggunakan teknik lock and key untuk molekul target tersebut. Kemudian menggunakan biofat factory tadi itu, kita mendapatkan keberadaan gas dan spesifikasi gas. Kemudian pada tahap 3, pada NV diamond quantum, pada dengan bagian-bagiannya, yang pertama adalah laser 532 nm dan dia memberikan eksitasi optik kepada NV diamond, kemudian yang nantinya akan diinisialisasi kondisi elektronnya ke nitrogen vacancy. Kemudian uh, saat bersamaan juga microwave generator ADF 4351 dari NV Diamond tersebut, dia mengirimkan UTMR-nya ke NV Diamond Quantum tersebut tadi. Kemudian NV Diamond tersebut, dia menangkap perubahan cahaya, fluoresensi, dan sinyal kuantum yang nantinya akan dikirimkan kepada fotodetektor APD SPCM. Nah, proses sinyal kuantum yang tadi sudah diambil atau ditangkap tersebut dimasukkan ke Lockheed amplifier yang kemudian dia berfungsi untuk memisahkan molekuler dari gangguan latar belakang atau noise. Nah, data gangguan magnetik itu merupakan output dari environment tersebut. Nah, kemudian seluruh output tersebut mereka digabungkan ke ESP32 controller. Di sini ESP32 controller, walaupun dia sebuah hardware, saya masukkan ke dalam software karena dia di sini merupakan bagian dari neuromorphic edge processor yang dia itu merupakan sebuah AI yang nantinya bertugas untuk uh, mendeteksi pattern recognition-nya. Nah, di sini kembali lagi dengan ESP32 controller-nya itu, tadi seluruh output dari sensor tersebut kemudian digabungkan, kemudian dipisahkan menggunakan ESP32 controller tersebut agar tidak tergabung, kemudian dimasukkan ke dalam neuromorphic edge processor sebagai AI di sini. Nah, melalui eh, AI tersebut kita dapat mengetahui pattern recognition-nya, kemudian ada fusi data gabungan kimia, biologi, dan kuantumnya itu untuk mengenali pola unik. Kemudian setelah ditangkap oleh AI tersebut, kita akan tampilkan ke dalam sebuah alat tersebut di dalam sebuah layar. Nah, di sini kita dapat mengetahui identitas senyawa dan tingkat konsentrasinya akan ditampilkan dalam layar sehingga kita dapat mengetahui apakah senyawa tersebut narkoba ataupun senyawa narkoba apa yang telah terdeteksi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kinerja atau performansi. Nah, kita bisa lihat di sini, jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti lain dalam jurnal berjudul Recent Advancements in Bionic Olfactory Biosensors, sistem Kibiha Inos itu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, khususnya pada aspek arsitektur dan integrasi sistem. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, sebagian besar bionic olfactory biosensors masih bergantung pada satu elemen biologis utama, seperti olfactory receptor atau odorant binding protein, yang dikombinasikan dengan satu jenis transducer elektronik. Pendekatan tersebut memang mampu menghasilkan sensitivitas dan selektivitas yang tinggi dalam kondisi laboratorium. Namun, peneliti juga menekankan adanya keterbatasan penting, terutama terkait kestabilan jangka panjang komponen biologis, konsistensi hasil pengukuran, serta tingginya pengaruh fluktuasi suhu dan kelembapan. Kondisi ini menjadi tantangan ketika sistem diaplikasikan di lingkungan nyata yang bersifat dinamis. Nah, untuk menjawab keterbatasan tersebut, kami merancang Kibiha Inos yang menggunakan arsitektur multilayer dan multimodal yang
menggabungkan sensor kimia berbasis nanomaterial, sensor biologis biofet, dan sensor quantum environment dalam satu platform terintegrasi. Dari sisi kinerja, desain ini memungkinkan sistem melakukan deteksi berbasis posisi data lintas domain, sehingga pengambilan keputusan tidak bergantung pada satu mekanisme sensing saja. Dampaknya, sistem menjadi tahan terhadap noise, variasi sinyal, dan gangguan lingkungan. Kinerja operasional kimia INOS juga diperkuat melalui integrasi sensor suhu dan kelembapan sebagai mekanisme kompensasi lingkungan otomatis. Data lingkungan ini digunakan untuk mengoreksi respons sensor kimia dan biologis yang sensitif terhadap perubahan atmosfer. Dengan kompensasi ini, sistem diharapkan mampu menjaga stabilitas sinyal dan meminimalkan drift, sehingga performanya lebih konsisten untuk penggunaan lapangan jangka panjang dibandingkan sistem yang hanya diuji pada kondisi terkontrol. Selain itu, Kibiha Innos memanfaatkan Neuromorphic Edge Processor untuk melakukan klasifikasi bau secara langsung di dalam perangkat. Seluruh data dari sensor kimia, biologis, dan kuantum diproses secara real-time menggunakan on-device AI tanpa ketergantungan pada komputasi eksternal. Dari sisi performa sistem, pendekatan ini meningkatkan kecepatan respons, efisiensi energi, dan keamanan data, sekaligus mendukung desain alat yang portable dan mandiri. Dengan demikian, meskipun peneliti Lee dan yang lain memberikan fondasi penting dalam pengembangan bionic olfactory biosensors, KBH Innos menunjukkan peningkatan performa secara konseptual dan sistemik. Peningkatan tersebut terlihat pada integrasi multisensor, kestabilan terhadap pengaruh lingkungan, kesiapan penggunaan lapangan, serta pemrosesan cerdas berbasis AI. Evaluasi kuantitatif terhadap kinerja ini akan dilakukan pada tahapan penelitian selanjutnya melalui pengujian eksperimental dan validasi sistem. Jadi, kesimpulan yang kelompok kami dapatkan adalah penelitian dan perancangan KBH Innos menunjukkan bahwa kinerja deteksi narkoba dapat ditingkatkan secara signifikan melalui integrasi sensor kuantum, sensor biologis, dan sensor nanomaterial. Pendekatan ini mampu mengatasi keterbatasan metode deteksi konvensional yang masih kurang sensitif terhadap senyawa volatil berkonsentrasi rendah dan rentan terhadap gangguan lingkungan. Kombinasi NVDIMM quantum sensor untuk sensitivitas ultra tinggi, biofet berbasis reseptor biologis untuk selektivitas spesifik obat, serta chemiresistor nanomaterial untuk pembentukan order fingerprint menghasilkan sistem deteksi multilapis yang lebih akurat dan stabil. Dukungan sensor dan suhu dan kelembapan, serta pengolahan data berbasis kecerdasan buatan atau AI memungkinkan identifikasi VOC narkoba secara cepat, non-invasif, portable, dan konsisten di lingkungan lapangan. Melalui proses perancangan, integrasi, dan kalibrasi sistem, KBH Innos memiliki potensi besar untuk diterapkan pada sektor pendidikan, bandara, pelabuhan, pos pemeriksaan, dan fasilitas publik. Dengan kemampuan deteksi yang unggul dibandingkan teknologi konvensional, sistem ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam deteksi dini narkoba, serta mendukung upaya pencegahan dan perlindungan generasi muda. Lalu, saya akan menjelaskan berbagai sumber yang kelompok kami gunakan untuk menyusun proposal dari tugas besar matkul IoT ini. Kami menggunakan berbagai sumber dengan total jumlah 16 sumber. Sebagai berikut adalah foto-foto dari sumber yang kami gunakan untuk membuktikan bahwa jurnal yang kami gunakan adalah valid dan ada. Nah, sumber yang pertama itu kami ambil untuk sebagai latar belakang kasus kami, yaitu adalah artikel yang bisa dilihat dari gambar berikut. Dan sumber artikel ini bisa diklik di bagian klik here ini. Lalu juga ada jurnal dari Scopus yang kami ambil untuk sebagai referensi materi yang kami gunakan untuk penyusunan laporan. Ada juga jurnal ini yang bisa dilihat dari gambar. Ada juga jurnal ini yang bisa dilihat dari gambar. Dan juga jurnal ini yang dari Scopus bisa dilihat dari gambar. Juga ada jurnal ini. Ada juga jurnal ini. Dan juga jurnal ini bisa dilihat gambar. Jurnal berikutnya. Sumber berikutnya. Sumber berikutnya.
Dan sumber ini adalah artikel yang saya gunakan, kelompok kami gunakan sebagai pembanding performa dari alat kami dan dari alat dari peneliti sebelumnya. Jadi kami gunakan artikel ini sebagai pembanding dan dasar pembanding. Lalu ada artikel berikutnya, ada sumber berikutnya, dan juga ada sumber berikutnya. Berikut kami lampirkan dari kelompok kami untuk berbagai bukti screenshot dan juga link yang dapat diakses dari klik here. Baik, demikian penjelasan yang diberikan oleh teman saya kelompok 2 untuk bisnis proposal IoT yang telah kami buat. Sekian dan terima kasih.